Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, kembali lagi berjumpa dengan saya Ana Adriani di bagian ke-25 drill soal matematika WPK 2023. Oke Bapak Ibu, mohon maaf sudah lama kayaknya saya tidak upload video karena memang belum sempat. Nah, pada kesempatan kali ini langsung saja ini saya mau menjelaskan, berbagi sedikit soal untuk belajar bersama gitu ya. Ini saya besarkan dulu. Oke. Ini ya Bapak Ibu ya, kemarin itu katanya ada yang mau ikut bimbel saya, sudah terlanjur, kan sudah saya tutup ya. Untuk saat ini bimbel pretest itu sudah saya tutup Bapak Ibu, karena memang kuotanya sudah, yang daftar sudah 1000 orang, yang masuk grup itu sudah 1000-an orang. Maka ini sudah saya tutup. Kemudian ada yang sudah terlanjur transfer katanya. Nah, itu atas nama Afaf, siapa ya, mohon maaf saya lupa, Bapak atau Ibu Afaf. Itu silahkan telegram saya, chat saya ulang biar nanti saya beri link untuk bergabung gitu ya. Jadi tenang, kalau udah terlanjur transfer nggak terus uangnya saya buat saya kayak gitu ya, enggak gitu. Jadi nanti ada opsi mau dikembalikan uangnya atau tetap mau join gitu ya. Untuk Bapak atau Ibu Afaf silahkan nanti chat saya di Telegram ya, atau email, tapi sertakan langsung konfirmasi ya, karena banyaknya email yang masuk kadang kelewat gitu, mohon maaf ya. Tapi biasanya sih Telegram aja sih Bapak Ibu ya. Lanjut nih ya. Nah, soalnya seperti ini. Mungkin sebelum saya bahas, Bapak Ibu mau pause dulu videonya, mau nyoba dulu, itu lebih bagus. Ini sebuah balon berbentuk bola dipompa sehingga volumenya bertambah 100 cm3 per detik. Laju perubahan jari-jari balon ketika diameternya mencapai 50 cm adalah titik-titik cm per detik gitu ya. Ini soal juga muncul di tryout yang saya buat. Oke. Ini ya. Jadi di sini kan volume bertambah 100 cm3 per detik. Volume bertambah gitu kan. Nah, ini kan berarti volume per detik itu berarti bisa saya tuliskan gini ya. dV/dt gitu ya. dV/dt, perubahan volume terhadap waktu gitu. Ini adalah 100. Nah, saya tidak tulis satuannya ya, karena kan sampai bawah sini satuannya sudah sama semua. Kemudian pertanyaannya adalah laju perubahan jari-jari balon. Oke, berarti kan pertanyaannya adalah laju perubahan apa? Jari-jari. Nah, berarti laju itu kan diturunkan terhadap waktu ya. Berarti saya bisa menulis dr dt. Ini berapa gitu. Nah, ketika diameternya 50 cm gitu. Berarti ketika R sama dengan 25 ya. Kalau diameternya 50 kan R-nya 25. Nah, pertanyaannya adalah dr dt saat R-nya 25 gitu. Oke. Nah, bagaimana kita menghubungkan dV dt dengan dr dt gitu. Nah, pertama kali Bapak Ibu, ini volume bola. Nah, volume itu rumusnya apa? Volume bola itu kan 4/3 PR pangkat 3 gitu ya. Nah, kalau kita, jadi ini sebenarnya aplikasi turunan ya Bapak Ibu, lebih ke fisika juga ada, di matematika juga ada, matematika minat ya. Nah, ini bisa kita tulis begini, dV dt, di sini ada dV dt ya. Saya tulis begini ya, dV dt itu kan bisa berasal dari dV dr dikali dr dt gitu kan. Nah, coba bayangkan dr-nya nanti saya coret nih Bapak Ibu, atas bawah. Nah, saya coret yang ini. Nah, nanti jadinya kan dV dt ya. Betul ya. Jadi persamaan ini bernilai benar gitu ya. Untuk mendapatkan dV dt itu bisa saya dapatkan dari dV dr kali dr dt gitu. Nah, dV dr berarti kan volume diturunkan terhadap R. Mana nih? Oh, volume ini. Nah, berarti dV dr-nya apa? Ya, kita turunkan terhadap R. Nah, ini R-nya adalah variabel. Berarti 4/3 PR pangkat 3 kita turunkan. Berarti
4/3 kali 3 berarti 4. Pi R pangkat berapa? 2 gini ya. Nah, DV/DR yang di sini berarti kita tulis. Nah, kita tinggal masukkan ke sini kan. Berarti 4 pi R kuadrat dikali DR dt sama dengan ini dV dt nya berapa? dV dt nya adalah 100. Nah begini ya. Nah saya coret ya ini ya Bapak Ibu ya. Ini 25, ini 1 pi R kuadrat. R nya berapa? R nya bilangnya 25 gitu. Berarti saya tulis kembali di sini 25 sama dengan pi R kuadrat dikali DR dt gitu. Nah berarti DR dt yang dicari di soal itu sama dengan 25 dibagi pi R kuadrat. Nah R nya berapa? R nya sudah diketahui di soal yaitu 25, berarti 25 kuadrat gini kan. DR dt, nah kuadrat 25, nah 1 berarti 1/25 pi gitu. Nah 1/25 pi 1/25 pi, jawabannya yang D gitu ya Bapak Ibu. Nah ini memang aplikasi turunan, jadi ini juga pernah muncul di soal ujian nasional loh Bapak Ibu. Dulu waktu saya masih ngajar dan waktu itu ada ujian nasional ini pernah keluar gitu ya. Kayaknya sih gitu. Ini ya kuncinya ya, bagaimana kita membentuk DV/dt dalam bentuk DR/dt gitu. Ini memang udah kok bisa gini ya Bu Ana ya, ini ya harus apa ya namanya ya, bisa dibilang kreativitas ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau Bapak Ibu udah ketemu soal ini, besok ketemu soal kayak gini misalkan, berarti harus bisa ya gitu, karena udah ada masukan gitu loh dari pihak lain gitu ya. Itu maksudnya saya udah saya ajari, berarti harusnya bisa. Nah lanjut. Ini juga soal analisis ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya tidak sulit gitu, karena menurut saya ini materi SMP gitu. Maksudnya murid kita yang SMP juga kalau dia memahami tentang persamaan garis lurus, hubungan garis lurus, sejajar, tegak lurus, berhimpit kayak gitu, dia harusnya bisa gitu. Cuman dalam bentuk mungkin nggak matriks gitu ya. Misalkan A begini, ada matriks A, matriks X, kemudian AX sama dengan 21, tidak punya selesaian. Oke. Tidak punya selesaian. Tidak punya selesaian itu kalau garis gimana Bapak Ibu? Berhimpit atau sejajar? Nah, sejajar ya. Garis sejajar itu tidak akan pernah ketemu kan? Nah, sedangkan yang dimaksud dengan selesaian itu kan titik temu kan? Nah, selesaian itu kan nah ketemu di sini gitu kan. Nah berarti tidak punya selesaian itu jika dia sejajar. Oke, garis sejajar itu yang gimana? Yang begini kan, AX plus BY sama dengan C1, kemudian sini AX plus BY sama dengan C2 gini kan. Nah jadi intinya garis sejajar itu jika apa? Jika gradiennya itu sama, nah tapi C-nya beda gitu ya. Gradiennya sama tapi C-nya beda, ya enggak? Nah ini enggak perlu nih sampai saya kadang tuh saya gini Bapak Ibu, saya guru SMP Bu Ana, enggak apa-apa lah, ini SMP, ini materi SMP loh, ya kan, materi SMP. Jadi Bapak Ibu jangan kemudian kadang itu ada yang berkecil hati, saya enggak menguasai materi, saya guru SMP. Ya ada juga materi SMP yang mungkin tapi kita kadang hanya dikemas dalam bentuk lain terus jadi down gitu. Jangan seperti itu ya. Nah pasti bisa ya, kalau kita belajar insya Allah bisa. Mungkin ini juga motivasi ya. Dulu teman PPG saya itu guru SD, tapi beliau itu ambilnya matematika karena memang ijazah matematika kan linear di SD gitu ya. Jadi nggak masalah Bapak Ibu, yang penting cara belajarnya bagus. Oke, kita mulai. Jadi di sini AX itu artinya begini. 1, sini B, ini A-1, sini 2, sini XY gini. Nah, sama dengan 21. Artinya ini kali-kalian gitu. Jadi 1X ditambah
BY. Nah, sama dengan 2. Kemudian sebelah sini A-1 X ditambah 2Y sama dengan 1. Nah, ini kan C-nya sudah beda ya. Nah, pokoknya nanti kita cari yang gradiennya sama tapi C-nya beda gitu ya. Kalau saya lebih suka nyobain gitu, nyobain. Ya masukin aja A-nya 3, B-nya 1. A-nya 3 berarti berapa? A-nya 3 berarti jadinya 2X ditambah yang bawah ya, 2X tambah 2Y sama dengan 1. Ini kalau yang A ya, opsi A ya. Yang atas jadinya 1X ditambah B-nya 1 Y sama dengan 2. Gradiennya sama nggak Bapak Ibu? Sama ya. Nah, ini kan gradiennya adalah -1. Yang ini yang bawah gradiennya juga -1. Gradiennya sama, C-nya beda. Oh, oke, berarti nanti dia bentuknya begini ya. Nah, gradien negatif kan ke kiri ya. Nah, berarti betul yang A itu tidak punya penyelesaian gitu. Nah, kemudian gini, kalau udah ketemu A, perlu yang lain nggak usah gitu. Oke, kayak udah dulu ya Bapak Ibu. Pokoknya jawaban B salah, coba nanti gradiennya sama nih yang B, tapi kenapa jawabannya salah? Coba Bapak Ibu bisa tulis komen di bawah ya. Assalamualaikum.